Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Risti Rosmiati, SGZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dietetika Penyakit Degeneratif. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus diabetes mellitus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Habibah Tanjung dan teman-teman saya Dwi Aulia Rahma, Fairuzia Bilkis Kamal, dan Raniti Masari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah gambaran kasus. Tuan K, seorang supir Uber keliling berusia 48 tahun, datang ke rumah sakit USU pada tanggal 14 Desember 2023 dengan keluhan utama sesak nafas. Hal ini sudah dialami pasien sejak 5 tahun ini, namun semakin memberat dalam 3 hari. Sejak nafas semakin memberat dengan aktivitas dan tidur terlentang, Tuan K mengaku mulai lelah dalam menjalankan aktivitas. Riwayat merokok sejak usia 20 tahun dan masih aktif sampai sekarang 1 bungkus per hari. Sebelum pasien pernah berobat ke dokter jantung akibat keluhan serupa, namun tidak rutin kontrol. Terakhir berobat 1 tahun yang lalu, Tuan K mengaku mengalami penurunan berat badan sejak 2 minggu lalu dari 95 kg menjadi 90 kg. Tinggi badan Tuan K yaitu 173 cm dan nilai 32 cm. Pada tanggal 15 Desember 2023, Tuan K didiagnosis akut decompensated heart failure, wet and warm hypertension heart disease, diabetes mellitus tipe 2. Hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 14 Desember 2023 diketahui bahwa hemoglobin 11,8, hematokrit 39%, leukosit 6,45, ureum 20, kreatinin 0,92, natrium 141, kalium 3,70, klorida 106. Tanda vital Tuan K pada saat pengambilan kasus tanggal 16 Desember yaitu tekanan darah 167/82 mmHg, heart ratio 90, respiratory ratio 22, kesadaran CM. Terdapat riwayat tekanan darah tinggi 180 mmHg, tidak pernah minum obat. Selanjutnya, penampilan fisik yang terlihat pada pasien Tuan K yaitu sadar balik, lemas, sesak, dan terdapat batu. Tuan K memiliki nafsu makan yang baik, terbukti dengan selalu menghabiskan makanan yang diberikan dari rumah sakit. Hanya saja perut terasa begah dan sesak setelah makan dan muncul tonjolan akibat hernia. Kebiasaan makan Tuan K setiap harinya yaitu sarapan dan makan siang dengan bubur dagangan, candil, bubur sumsum, ketan, dan makan malam dengan nasi serta lauk pauk. Pada pagi hari sering mengkonsumsi teh atau kopi. Untuk makanan utama, Tuan K menyukai makanan yang bersantan seperti kalio dan makanan yang digoreng, dan mengkonsumsi buah 1 kali sehari seperti pisang atau pepaya. Tuan K menyukai makanan yang bercita rasa kuat dan suka menambahkan kecap pada makanannya. Tuan K hidup bersama istri dan 2 orang anak yang masing-masing bersekolah SMA dan SMP, serta istri yang bekerja sebagai ART. Di rumah sakit, Tuan K diketahui jarang didampingi oleh keluarga. Hasil recall 24 jam pasien dilakukan pada 16 Desember. Didapatkan Tuan K menghabiskan seluruh makanannya, yaitu sarapan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Asupan Tuan K berdasarkan hasil recall tersebut yaitu 2.683 kalori energi, protein 102,6 gram, lemak sebesar 101,5 gram, dan karbohidrat sebesar 257,8 gram. Selanjutnya, riwayat terapi pengobatan yang diberikan semenjak masuk rumah sakit yaitu injeksi furosemid 40 mg per 12 jam, drips NTG 20 mg per jam, injeksi MP 125 mg per jam, injeksi furosemid 40 mg per 6 jam, ramipril 1 kali 2,5, bisoprolol 1 kali 2,5 mg, spironolakton 1 kali 25 mg, ciprofloxacin 2 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 gram, NHC 3 kali 200 mg, nebulisasi Vetolin 2,5 mg per 8 jam, nebulisasi Flexotid per 12 jam. Selanjutnya,
Bab 1 pengkajian gizi. Yang pertama adalah screening gizi. Screening gizi dilakukan Tuan K pada tanggal 14 Desember 2023 menggunakan formulir MST atau Malnutrition Screening Tool dan didapatkan skor 1. Skor tersebut dapat dilihat bahwasannya pasien tidak berisiko malnutrisi. Selanjutnya antropometri. Berat badan Tuan K saat ini adalah 90 kg, tinggi badan 177 dan IMT 30,07 kg per meter kubik. Yang termasuk kategori status gizi gemuk berat yaitu lebih dari 27,0. Sedangkan berat badan ideal dari Tuan K adalah 67,3 kg. Berikut adalah hasil biokimia pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, di mana didapatkan hasil bahwa MCV rendah, MCH rendah, MCHC rendah, limfosit normal, GDS tinggi, dan ureumnya rendah. Selanjutnya, fisik klinis. Hasil pemeriksaan fisik klinis Tuan K pada tanggal 16 Desember, yaitu pada hari ketiga masuk rumah sakit, adalah tekanan darah 167,82 dengan kategori tinggi, kemudian heart ratio sebesar 90 kali per menit dengan kategori normal, dan yang terakhir respiratory ratio sebesar 22 kali per menit dengan kategori tinggi. Keluhan fisik lainnya yaitu sadar baik, namun lemas, sesak, batuk, dan terdapat nyeri pada bagian ulu hati. Kemudian, riwayat asupan atau dietary history. Secara pola makan, asupan makan sebelum kunjungan ke rumah sakit, kebiasaan makan Tuan K setiap harinya yaitu sarapan dan makan siang dengan bubur dagangan. Dan makan malam dengan nasi serta lauk pauk. Pagi hari sering mengkonsumsi teh atau kopi untuk makanan utama. Tuan K menyukai makanan yang bersantan seperti kalio dan makanan yang digoreng. Mengkonsumsi buah 1 kali sehari seperti pisang atau pepaya. Tuan K menyukai makanan yang bersih rasa kuat dan suka menambahkan kecap pada makanannya. Serta Tuan K memiliki riwayat merokok sejak usia 20 tahun. Kemudian asupan makan di saat di rumah sakit yang dilakukan pada 16 Desember didapatkan Tuan K menghabiskan seluruh makanannya, yaitu sarapan, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Selanjutnya, hasil recall yang dilakukan pada 16 Desember 2023 yaitu asupan energi total adalah sebesar 2.683 kilokalori, proteinnya 102,6 gram, lemaknya 101,5 gram, karbohidratnya sebesar 257,8 gram. Kemudian hasil recall ini dibandingkan dengan kebutuhan sebenarnya daripada pasien Tuan K. Dengan perbandingan kebutuhan untuk energi yaitu 2.121 kilokalori, protein 53,02 gram, lemak 58,9 gram, karbohidrat 344,7 gram. Dengan interpretasi energi sebesar 126% kategori lebih, protein 193% kategori lebih, pemenuhan lemak sebesar 172% kategori lebih, dan karbohidrat sebesar 75% kategori kurang. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pasien pernah berobat ke dokter jantung akibat keluhan sesak nafas, namun tidak rutin kontrol. Terakhir berobat 1 tahun yang lalu, namun tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti bahwasannya Tuan K dan istri sudah pernah atau belum pernah mendapatkan informasi atau edukasi mengenai gizi sebelumnya. Dan di rumah sakit, Tuan K diketahui jarang didampingi oleh keluarga. Terkait ketersediaan makanan, Tuan K tinggal bersama keluarga, tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti terkait akses terhadap ketersediaan makanan di lingkungan sekitar tempat tinggal Tuan K, apakah mudah atau tidak untuk mendapatkan makanan. Kemudian kemampuan pasien untuk menerima makanan. Tuan K memiliki nafsu yang baik, terbukti dengan selalu menghabiskan makanan yang diberikan dari rumah sakit. Hanya saja, perut terasa begah dan sesak setelah makan dan muncul tonjolan akibat hernia. Kemudian adalah pemenuhan kebutuhan gizi. Alergi basal dicari menggunakan rumus 30 dikali BBII, yaitu sebesar didapatlah 2020 kilokalori. Kemudian
Koreksi faktor aktivitas fisiknya dikalikan 10% dari energi basal didapatlah sebesar 202 kilokalori. Untuk koreksi faktor usia dikalikan sebesar 5% dari energi basal didapatlah hasil 101 kilokalori. Untuk kebutuhan energi, yaitu energi basal ditambah koreksi faktor aktivitas fisik dikurang koreksi faktor usia dan didapatlah hasil sebesar 1121 kilokalori yang kemudian dikategorikan untuk mendapatkan diet sebesar dengan kalori 2100 kilokalori. Selanjutnya, kebutuhan protein diberikan 10% dari kebutuhan energi total, didapatlah sebesar 53,02 gram. Kebutuhan lemak diberikan 25% dari kebutuhan energi total, didapatlah 58,9 gram. Dan kebutuhan karbohidrat sedang, yaitu 65% dari kebutuhan energi total, didapatlah 344,7 gram. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, interaksi obat dan zat gizi. Riwayat terapi pengobatan yang diberikan pada Tuan K semenjak masuk rumah sakit yaitu injeksi furosemid 40 mg per 12 jam, drips NTG 20 mikrogram per jam, injeksi MP 125 mg per 12 jam, injeksi furosemid 40 mg per 6 jam, ramipril 1 kali 2,5, bisoprolol 1 kali 2,5 mg, spironolakton 1 kali 25 gram, ciprofloxacin 2 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 500 mg, NAC 3 kali 200 mg, nebulisasi Ventolin 2,5 mg per 8 jam, nebulisasi Fluoxetine per 12 jam. Selanjutnya riwayat personal. Keluhan utama Tuan K seorang supir bubur keliling berusia 48 tahun datang ke rumah sakit USU pada tanggal 14 Desember 2023 dengan keluhan sesak nafas. Riwayat penyakit sekarangnya, Tuan K didiagnosa akut dekompenset heart failure and lung plus hypertensive heart disease plus diabetes mellitus tipe 2. Riwayat penyakit terdahulu Tuan K mengaku sudah mengalami sesak nafas sejak 5 tahun ini, namun semakin memberat dalam 3 hari. Sesak nafas semakin memberat dengan aktivitas dan tidur terlentang. Tuan K mengaku mulai lelah dalam menjalankan aktivitas. Riwayat merokok sejak usia 20 tahun dan masih aktif sampai sekarang dengan merokok 1 bungkus per hari. Sebelumnya, pasien pernah berobat ke dokter jantung akibat keluhan serupa, namun tidak rutin kontrol, dan terakhir kontrol berobat 1 tahun lalu. Dengan riwayat penyakit keluarga tidak ada. Berikut tabel interaksi obat dan zat gizi. Furosemid berfungsi untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan pembekakan akibat kondisi seperti gagal jantung, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Furosemid ini termasuk ke dalam kelas obat yang dikenal dengan diuretik klub atau pil air. Next. Selanjutnya, drips NTG. NTG digunakan untuk mengobati hipertensi selama operasi atau mengendalikan gagal jantung kognitif pada pasien yang pernah mengalami serangan jantung. NTG ini termasuk dalam golongan obat nitrat yang memiliki efek vasodilator yang diproduksi oleh peron. Selanjutnya, MP. MP untuk mengurangi peradangan, mencegah reaksi penolakan tubuh terhadap organ yang baru ditransplantasi dan untuk mengobati reaksi alergi. MP ini adalah obat golongan termasuk kortikosteroid yang memiliki cara kerja mengurangi zat pemicu peradangan dan menekan sistem kekebalan tubuh. Next. Ramipril ini berfungsi untuk menangani hipertensi dan digunakan dalam pengobatan gagal jantung atau pasca serangan jantung. Ramipril merupakan golongan obat ACEI yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Next. Selanjutnya, bisoprolol. Bisoprolol ini berfungsi untuk mengobati hipertensi sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan antihipertensi lain dan pengobatan angina serta gagal jantung kronik. Bisoprolol ini termasuk obat antihipertensi golongan beta blocker kardioselektif. Next. Selanjutnya, obat spironolakton.
Spironolakton membantu menurunkan tekanan darah dan membantu mengurangi risiko stroke, gagal jantung, dan ginjal. Spironolakton adalah obat yang masuk ke dalam kelompok diuretik atau disebut juga pil air atau water pills. Selanjutnya, ciprofloxacin yaitu berfungsi untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti pneumonia, gonore, infeksi saluran kemih, infeksi prostat, atau infeksi mata dan telinga. Obat ini termasuk kelompok obat yang disebut antibiotik quinolone. Next. Selanjutnya, paracetamol. Fungsi paracetamol untuk menurunkan intensitas sakit ke otak dan menghentikan pelepasan zat yang prostaglandin yang bisa meningkatkan rasa sakit dan suhu tubuh. Paracetamol atau acetaminophen merupakan golongan obat bebas dengan kategori obat penurun panas dan pereda nyeri, atau analgesik dan antipiretik. Next. Selanjutnya NAC. NAC digunakan sebagai mukolitik atau pengencer dahak dan antidot pada pasien yang overdosis paracetamol. NAC ini obat yang sudah disetujui oleh FDA dan diakui oleh WHO sebagai obat esensial. Next. Selanjutnya obat Ventolin. Ventolin ini berfungsi sebagai obat pereda asma mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Obat ini juga digunakan untuk pencegahan serangan asma dan Ventolin ini adalah obat yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline Indonesia yang mengandung salbutamol. Selanjutnya, obat Fluxotid. Obat ini berfungsi untuk membantu pencegahan asma berat pada dewasa dan remaja. Fluxotid adalah obat yang mengandung fluticasone propionate sebagai zat aktifnya. Next. Selanjutnya, diagnosis gizi. Domain intake-nya adalah NI 1.3 dengan kelebihan asupan energi berkaitan dengan asupan energi yang berlebih ditandai dengan hasil audit gizi intake energi sebesar 126%. NI 5.62 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih ditandai dengan hasil audit gizi intake lemak sebesar 172%. NI 5.7.2 kelebihan asupan protein berkaitan dengan asupan protein yang berlebih ditandai dengan hasil audit gizi intake lemak. Next. Selanjutnya, domain klinis. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium. Selanjutnya, Selanjutnya, domain klinis. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang berkaitan dengan gangguan kelenjar endokrin ditandai dengan hasil pemeriksaan GDS 238 mg per desiliter di atas normal. NC 3.3 berat badan lebih berkaitan dengan pola makan yang salah ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan berminyak dan berlemak dengan porsi tidak beraturan ditandai dengan hasil MT pasien yaitu 30,07 kg per meter kubik dengan kategori obesitas tingkat berat. Selanjutnya, domain behavior. NB 2.1 aktivitas fisik rendah berkaitan dengan pasien yang tidak pernah berolahraga ditandai dengan IMT 30,07 kg per meter kubik dengan kategori obesitas tingkat berat. Selanjutnya, NB 1.1 kurangi pengetahuan terkait gizi berkaitan dengan tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pola makan untuk penyakit yang dialami pasien ditandai dengan sering mengonsumsi teh atau kopi dan mengonsumsi makanan disantang.
Selanjutnya intervensi gizi yang pertama yaitu prinsip diet menggunakan diet DAS, dan tujuan diet ini untuk mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makan dan aktivitas fisik. Selanjutnya memberikan energi yang cukup untuk mempertahankan atau mencapai BB normal, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien, meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui perbaikan gizi, menurunkan tekanan darah pasien. Kemudian syarat dietnya dengan bentuk makanan diberikan sesuai dengan keadaan penyakit pasien, yaitu dalam bentuk makanan biasa dengan porsi kecil tetapi sering. Kebutuhan asupan energi pada pasien sebesar 2.121 kilokalori untuk memenuhi kebutuhan asupan energi per harinya. Protein diberikan cukup yaitu 10% dari kebutuhan energi total sebesar 53,02 gram. Lemak diberikan cukup yaitu 25% dari kebutuhan energi total sebesar 58,9 gram. Karbohidrat diberikan cukup yaitu 65% dari kebutuhan energi total sebesar 344,7 gram. Pemberian makanan diberikan dalam bentuk makanan biasa secara oral dengan frekuensi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Memperhatikan pemberian natrium dengan pembatasan yang diberikan sekitar 1.500 mg per hari atau tidak lebih dari 1/4 sampai 1/2 sendok teh per hari berkaitan dengan kondisi jantung dan hipertensi. Selanjutnya, asupan serat dianjurkan 36 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat pada buah dan sayur, serta dianjurkan mengkonsumsi sayuran 5 porsi per hari, mengkonsumsi buah 5 porsi per hari, karbohidrat seperti sayuran hijau, dan buah dengan glycemic index yang rendah, lemak seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, ikan yang kaya asam lemak omega 3, dan protein seperti produk kacang kedelai, daging tanpa lemak, termasuk konsumsi mikronutrien seperti kalium, kalsium, dan magnesium, serta cukup vitamin dan mineral. Selanjutnya, terapi edukasi dengan tujuan agar pasien dan keluarga dapat memahami dan mematuhi diet yang diberikan, agar pasien dan keluarga mengetahui tentang menu yang tepat untuk pasien yang menderita penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2, memberikan penjelasan tentang penting menjaga asupan makan rendah natrium, lemak, dan kolesterol, agar pasien dapat menyeimbangkan asupan makan perharinya untuk mempertahankan status gizi yang optimal. Sasarannya adalah pasien dan keluarga dengan waktu 30 menit, dengan metode tanya jawab konsultasi dengan pasien dan keluarga secara langsung di ruang rawat inap saat ahli gizi mengunjungi kamar untuk evaluasi. Dengan alat bantu leaflet penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Materi yang diberikan yaitu makanan yang aman seperti makanan yang dianjurkan dibatasi dihindari bagi penderita jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2, serta tujuan dan cara diet penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Menerapkan prinsip 3J, yaitu makanan tepat jenis, jumlah, dan jadwal, dengan contoh menu yang baik untuk penderita penyakit pasien. Selanjutnya, pasien akan dievaluasi dan pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali mengenai bagaimana diet untuk penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit pasien. Selanjutnya, implementasi, yaitu pemberian makanan terapi diet dengan ND 1.2. Jenis diet yang diberikan adalah diet DAS dengan jumlah energi cukup 2.121 kilokalori, dengan protein cukup 10%, kebutuhan lemak cukup 25%, dan karbohidrat cukup yaitu 65%. Diet diberikan melalui oral dalam bentuk makanan biasa dikarenakan pasien tidak mengalami mual dan muntah. Pemberian diet dengan prinsip kecil namun sering diberikan yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan yaitu selingan pagi dan sore, dengan makanan tidak berkadar lemak tinggi, berbumbu tajam, dan berbau tajam. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Yang pertama, dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi dapat dilihat dari tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi dari pasien. Metode yang dilakukan untuk melihat hal tersebut adalah konseling dengan tanya jawab mengenai penyakit yang diderita pasien. Setelah dilakukan tanya jawab pasien dan keluarga mengenai penyakit, kemudian berusaha untuk merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makan, yaitu memperhatikan makan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Berikut tabel dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi. Selanjutnya,
B. Dampak asupan makan dan gizi. Perencanaan asupan makan dan gizi pasien dipantau, kemudian hasil recall yang didapatkan dibandingkan dengan kebutuhan asupan makan dan gizi pasien untuk mencari persentase pemenuhan kebutuhan. Berikut tabel hasil recall 24 jam. Kesimpulan, dikatakan asupan makanan tercukupi apabila persentase kebutuhan mencapai 80-110. Berdasarkan data di samping, asupan zat gizi makro, energi, protein, dan lemak berlebih dikarenakan persentase kecukupannya lebih besar dari 110%. Sedangkan pada karbohidrat masih dalam kategori kurang, yaitu lebih kecil dari 80% dari kebutuhan. Next. C. Dampak terhadap tanda dan gejala terkait gizi. Perkembangan data klinis dan data fisik pasien dari awal masuk rumah sakit perlu diperhatikan dan dicatat untuk dilihat perubahannya. Begitu juga dengan pemeriksaan respirasi dan pemeriksaan pada denyut nadi. Berikut tabel pengkajian data klinis dan dapat kesimpulan berdasarkan pengkajian data klinis, pasien mengalami hipertensi terkait nilai tekanan darah tinggi yaitu 167/82 mmHg. Selanjutnya, tabel pengkajian data biokimia dan dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami diabetes mellitus terkait nilai GDS gula darah sewaktu tinggi yaitu 238 mg/dl. Selanjutnya, berikut tabel indikator pencapaian yaitu berat badan menurunkan hasil berat badan hingga 75 kg, status gizi menurunkan status gizi menjadi 27 kg per meter kuadrat, dan begitu selanjutnya. Next. Fisik klinis tekanan darah yaitu menurunkan tekanan darah mencapai 140/80. Kemudian dieteri yaitu energi menurunkan asupan energi sebesar 2121 kalori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan. Analisis screening dan antropometrinya, pasien tidak berisiko malnutrisi berdasarkan skor screening gizi. Berat badan pasien tidak ideal atau obesitas dengan IMT 30,07 kg. Analisis dokter pasien didiagnosa dengan ADHP, hipertensif, herdiasiase, dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien mengalami gejala sesak napas, penurunan berat badan, dan hiperglikemia. Analisis diagnosa gizinya, pasien memiliki berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi, termasuk obesitas, anemia ringan, dan hiperglikemia. Pasien mengalami perubahan berat badan yang signifikan dan asupan makan yang tidak seimbang. Analisis intervensi gizinya, intervensi gizi difokuskan pada penurunan berat badan yang sehat, kontrol gula darah, dan pengurangan tekanan darah. Rekomendasi diet meliputi pengurangan asupan kalori menjadi 1.800 sampai 2.000 kilokalori per hari, konsumsi karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat, pengurangan makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula, makanan porsi kecil tapi sering, konsumsi cemilan sehat seperti buah-buahan dan sayur, edukasi gizi tentang pemilihan makanan, teknik memasak, dan dampak merokok, dorongan untuk aktivitas fisik ringan. Analisis monitoring dan evaluasinya, pemantauan berat badan, lila, tanda-tanda vital, kadar gula darah, dan parameter laboratorium lainnya. Evaluasi kepatuhan terhadap diet dan pengobatan, penilaian perubahan klinis seperti perbaikan gejala dan kemampuan aktivitas fisik, penyesuaian rencana intervensi gizi, dan terapi medis berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, Tuan K seorang supir Uber keliling berusia 48 tahun masuk rumah sakit USU didiagnosa ADHF, hipertensi, dan diabetes mellitus. Pasien datang dengan keluhan utama sesak. Hal ini sudah dialami pasien sejak 5 tahun ini, namun memburuk dalam 3 hari. Sesak nafas semakin memberat dengan aktivitas dan tidur terlentang. Tuan K mengaku mudah lelah dalam menjalankan aktivitas. Selama intervensi, Tuan K mendapatkan diet DAS. Diet ini dirancang untuk memberikan energi yang cukup, mengontrol kadar gula darah, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui perbaikan gizi. Pendekatan ini mencakup pemberian makan dalam bentuk makanan biasa dengan porsi kecil tetapi sering, dengan kontrol natrium dan penekanan pada konsumsi serat, sayuran, buah, dan protein dari sumber yang sehat. Kebutuhan energi sebesar 21
2121 kilokalori dengan protein diberikan 10% dari kebutuhan energi total sebesar 53,02 gram, lemak sebesar 58,9 gram, karbohidrat sebesar 344,7 gram. Adapun pemberian edukasi gizi yang ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi pasien dan keluarga. Diharapkan pasien mampu mengubah pola makan dan pola makan sesuai dengan anjuran yang diberikan terkait penyakit jantung dan diabetes tipe 2 yang dialami oleh pasien. Evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan perubahan klinis pasien akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas intervensi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Tuan K memerlukan perhatian gizi yang serius dan terkoordinasi untuk mengatasi kondisi medis yang kompleks dengan intervensi yang tepat dan monitoring yang ketat. Diharapkan pasien akan mengalami perbaikan kondisi kesehatan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Sekian dulu hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.